Jadi yang pertama, kita telusuri dulu Injil di bagian Perjanjian Lama. Injil di bagian Perjanjian Lama. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Brother Phil. Kali ini kita akan membahas kembali video dari saudari Natalia, di mana dia membahas soal poligami di dalam kekristenan. Berikut ini adalah video dari saudari Natalia. Nah, sebenarnya untuk hal poligami, apakah di Injil pun melarang atau memperbolehkan adanya poligami? Jadi yang pertama, kita telusuri dulu Injil di bagian Perjanjian Lama. Oke, kita baru saja mendengarkan saudari Natalia mengatakan Injil Perjanjian Lama. Jika saudari Natalia ini seorang mantan Kristen sebelumnya, tentu dia tahu bahwa Injil itu tidak berada di Perjanjian Lama, tetapi di Perjanjian Baru. Atau mungkin saudari Natalia ini tidak memiliki pengetahuan tentang Alkitab. Itulah sebabnya dia murtad. Saya mau ajak teman-teman untuk melihat di 1 Raja-Raja 11, ayat yang pertama. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo, atau kita kenal yang di Islam sebagai Nabi Sulaiman, di dalam Injil itu disebutkan bahwa Raja Salomo mencintai banyak perempuan asing. Itu di 1 Raja-Raja 11 ayat yang pertama. Dan juga di 1 Raja-Raja 11 ayat yang ketiga. Di situ disebutkan bahwa Raja Salomo memiliki 700 orang istri dan 300 bundi. Jadi total wanitanya Raja Salomo itu ada 1000 orang. Barusan kita mendengarkan bagaimana saudari Natalia menggunakan contoh yaitu Salomo yang memiliki banyak istri. Kita lihat apakah Tuhan mengizinkan perbuatan Salomo tersebut. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita baca Ulangan 17 ayat 17. Juga jangan ia mempunyai banyak istri, supaya hatinya jangan menyimpang. Emas dan perak pun jangan dikumpulkan terlalu banyak. Jika teman-teman membaca ayat ini, dan membaca juga ayat sebelumnya dan sesudahnya, ini adalah perintah Tuhan, syarat menjadi seorang raja bagi orang Israel. Jadi, dari awal Tuhan sudah melarang untuk berpoligami. Dan bukan cuma Salomo, saudari Natalia menggunakan berbagai contoh di dalam Alkitab di mana mereka menikahi lebih dari satu istri. Apakah karena tokoh-tokoh Alkitab ini melakukannya, hal itu menjadi benar? Tentu saja tidak. Karena dari awal Tuhan sudah menentukan standarnya. Seperti pada ayat berikut ini. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Dari ayat ini, kita bisa melihat ini adalah indikasi di mana Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berpasangan. Saya mengajak teman-teman untuk membaca status di samping ini. Saya bacakan ya. Tiap ngomongin LGBT, kalian selalu bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam dan Bambang. Tetapi, pas ngomong soal poligami, kenapa kalian nggak pernah bilang Tuhan menciptakan manusia berpasangan, Adam dan Hawa, bukan Adam, Hawa, Ratna, Sandra, dan Dinda? Status ini sangat menarik dan sangat lucu. Untuk kali ini saya tidak perlu jelaskan lagi karena saya pikir kalian sudah punya cukup logika untuk bisa berpikir. Nah, kalau kita lihat di Injil bahwa nabi-nabinya itu diperbolehkan poligami, lalu sebenarnya ada nggak aturan untuk berpoligami itu sendiri di dalam Injil? Kalau ada, aturannya itu seperti apa? Nah, jadi selain Injil itu memperbolehkan pakai poligami, Injil pun juga sudah mengatur bagaimana cara-cara untuk membagi warisan dalam keluarga yang berpoligami. Jadi kita bisa lihat di Ulangan 21 ayat yang ke-15 sampai 17. Oke teman-teman, kita sudah melihat bagaimana saudari Natalia menggunakan Ulangan 21 ayat 15 sampai 17. Kalau kita lihat judul perikopnya mengenai hak kesulungan. Jadi, di sana mengatur bagaimana hak kesulungan itu harus diberikan kepada istri yang pertama, dari anak pertama. Meskipun istrinya itu tidak dicintainya. Kalau kita melihat ayat itu, justru ayat itu hanya merujuk kepada siapa
hak kesulungan itu diberikan. Di situ dijelaskan bagaimana cara-cara seseorang dalam membagi warisannya kepada anak-anak dan istri-istri yang dia poligami. Pada Ulangan 21 ayat 15 sampai dengan 17 tidak berbicara tentang pembagian warisan kepada istri-istri, melainkan warisan kepada anak sulung. Sekarang, saya juga ingin mengajak teman-teman untuk membaca di Keluaran 21 ayat yang ke-10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Nah, jadi dari Keluaran 21 ayat yang ke-10 ini lebih ditegaskan lagi bahwa laki-laki yang berpoligami itu harus bisa berlaku adil. Jadi untuk perempuan yang satu, perempuan yang kedua, dan apapun yang dia miliki istri untuk dipoligami itu semuanya harus sama, baik dari pakaian, makanan, maupun hal persetubuhannya dia dengan perempuan yang dijadikan istrinya. Ya, Oke, inilah hasilnya kalau kita mengambil ayat comotmologi. Karena saudari Natalia cuma mengambil Keluaran 21 ayat 10. Kalau kita membaca keseluruhan dari perikop itu, bahkan dari judulnya kita sudah melihat tentang hak budak Ibrani. Dalam perikop ini kita bisa membaca bagaimana perlakuan dari orang Ibrani kepada budak yang Ibrani, baik itu laki-laki dan perempuan. Jika kita baca Keluaran 21 ayat 9, dikatakan di sana, jika tuannya itu menyediakan bagi anaknya laki-laki, maka haruslah tuannya itu memperlakukannya seperti anak perempuan berhak diperlakukan. Dari ayat ini kita bisa melihat bagaimana perlakuan budak perempuan Ibrani oleh tuannya. Jika tuannya ini menjadikan budak perempuan Ibrani ini menjadi menantunya, dia harus memperlakukan budak perempuan Ibrani ini sebagaimana halnya anak perempuannya. Lalu selanjutnya di ayat 10, jika tuannya itu mengambil perempuan lain, artinya perempuan lain bagi anak laki-lakinya, ia tidak boleh mengurangi makanan perempuan itu, pakaiannya, dan persetubuhan dengan dia. Kalau kita baca ayat 10 menggunakan terjemahan bahasa Indonesia, agak membingungkan. Karena jika dihubungkan dengan ayat 9 akan tidak nyambung. Tetapi kalau kita baca di dalam bahasa Inggrisnya, dikatakan di sana, if he take him another wife, her food, her raiment, and her duty of merit shall he not dis. Jadi ayat itu berbunyi seperti ini. Jika si tuan tadi mengambil perempuan lain bagi anak laki-lakinya, perlakuan kepada budak perempuan itu tentang makanannya, tentang keperluannya, dan hak untuk menikah tidak boleh dihilangkan. Jadi kalau kita mengikuti terjemahan bahasa Inggris akan nyambung dengan ayat sebelumnya. Kenapa terjadi perbedaan terjemahan? Karena satu kata memiliki arti yang berbeda. Dan ketika kita membaca Alkitab, kita harus melihat konteksnya, bukan kata per kata. jadi sebenarnya itu sama aja seperti yang Islam ajarkan, seperti yang ada di Al-Quran, bahwa asas poligami adalah adil. Nah, Injil yang tadi kita bahas untuk memperbolehkan poligami, itu kan ayat di Injil Perjanjian Lama. Lalu sebenarnya bagaimana kalau di Perjanjian yang baru? Apakah di Perjanjian baru juga memperbolehkan poligami? Atau sebenarnya malah melarang untuk praktek poligami? Jadi sekarang saya akan mengajak teman-teman untuk membuka Alkitab di Perjanjian baru. Kita buka di Matius 25 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Di situ dijelaskan cerita tentang gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis bodoh. Di situ ceritakan bahwa ada 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Mereka sedang mempersiapkan diri untuk menunggu mempelai pria mendatangi mereka. Nah, tapi 5 gadis-gadis bodoh itu malah pergi membeli minyak karena pelita mereka hampir padam, dan yang tersisa di situ hanyalah 5 gadis-gadis bijaksana. Kemudian mempelai pria itu pun datang, dan mereka itu masuk bersama-sama ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu pun ditutup. Jadi jelas ya di situ bahwa ada mempelai pria bersama dengan 5 gadis-gadis. Sudah jelas 5 berarti lebih dari 1 gadis. Kembali lagi saudari Natalia mulai mengarang bebas. Jika kita membaca Matius 25 ayat 1 sampai 10, dan di sana dikatakan ada 10 anak darah. Saudari Natalia menginterpretasikan bahwa 10 anak darah itu adalah
pengantin wanita. Sementara di dalam Alkitab jelas posisinya, ada pengantin pria, ada 10 anak darah. Jika mereka itu adalah pengantin wanita, harusnya mereka disebut pengantin wanita, bukan 10 anak darah. Lalu, siapa 10 anak darah itu? Mereka adalah pengiring pengantin, bukan pengantin wanitanya. Lebih lanjut, perikop ini berbicara tentang perumpamaan bagaimana sikap umat Tuhan dalam menantikan kedatangannya yang kedua kali, di mana yang tidak berjaga-jaga akan ketinggalan perjamuan kawin tersebut, sama seperti 5 anak darah yang bodoh. Jadi, dari Matius 25 ayat yang pertama sampai yang 10, situ menjadi bukti bahwa sejak masa Yesus pun praktik poligami itu sudah ada. Bahkan, poligami pun sudah menjadi hal yang umum. Tapi, sekarang bagaimana pendapat gereja atau umat Kristen dalam menghadapi konsep berkeluarga? Nah, jadi sebelum saya mendapat reaction tentang video saya saat ini, saya sudah tahu, pasti saya akan dibantah dengan ayat dari 1 Timotius 3 ayat yang kedua. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Dan juga ayat dari 1 Timotius 3 ayat 12. Diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik. Pertanyaannya, kenapa kok ayat ini malah bertentangan dengan ayat-ayat yang di Perjanjian Lama dan juga di Matius pada Perjanjian Baru yang kita bahas tadi? Kalau teman-teman mendengar penjelasan saya, ayat-ayat tersebut tidak ada yang bertentangan. Kenapa menjadi bertentangan? Karena saudari Natalia membawa konsep Islam ke dalam Alkitab. Dalam videonya, saudari Natalia mempersalahkan Paulus. Menurut dia, ini adalah karangan Paulus. Sementara kita sebagai orang Kristen percaya apa yang disampaikan oleh Paulus adalah berdasarkan ilham Roh Kudus. Jadi tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang lain. Pada akhir videonya, saudari Natalia mengeluarkan surah An-Nisa ayat 3. Untuk topik ini, saya akan bahas pada video berikutnya. Oke teman-teman, demikian video kita kali ini. Biarlah video ini menambah informasi teman-teman. Tuhan memberkati.